Mike Maignan ingin bertahan di AC Milan. Penjaga gawang nomor 1 Prancis Mike Maignan menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di AC Milan pada musim panas ini, meskipun dikaitkan dengan sejumlah klub besar. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan menghadapi beberapa minggu penting terkait pembaruan kontrak pemain. Kontrak Mike Maignan dan bek kiri Prancis Theo Hernandez akan habis pada tahun 2026. Meski pembicaraan telah dilakukan dengan kedua pemain, belum ada kesepakatan yang dicapai. Keinginan Mike Maignan ingin tetap bertahan di AC Milan menjadi faktor kunci dalam proses negosiasi. Meskipun saat ini fokus Mike Maignan sepenuhnya pada Euro, pembicaraan mengenai kontrak baru akan dimulai setelah turnamen tersebut berakhir. Kontrak Maignan saat ini membuatnya mendapatkan 3,2 juta euro per musim. Namun ia merasa gaji tersebut tidak sejalan dengan statusnya, baik di AC Milan maupun di Eropa, terutama mengingat ketertarikan sejumlah klub besar. AC Milan siap menawarinya kenaikan gaji dan jaminan peningkatan kualitas tim di sekitarnya. Mike Maignan sangat penting di ruang ganti AC Milan setelah kehilangan pemain berpengalaman seperti Oliver Giroud dan Simon Kjær. Fonseca akan membutuhkan sosok seperti Mike Maignan untuk membantu memimpin tim. Keberadaan Maignan di AC Milan diharapkan bisa memberikan stabilitas dan semangat kepada skuad rossoneri. Dengan Maignan yang berkomitmen untuk bertahan, AC Milan memiliki landasan kuat untuk membangun tim yang kompetitif di bawah arahan Fonseca musim depan. Mengapa konferensi pers Zlatan Ibrahimovic sangat dinantikan media Italia? Zlatan Ibrahimovic akan menggelar konferensi pers di Milanello pada hari Kamis, di mana ia akan membuat pengumuman besar yang ditunggu-tunggu oleh media Italia dan para penggemar AC Milan. Menurut laporan Tuttosport via Pianeta Milan, Ibrahimovic diharapkan mengumumkan Paulo Fonseca sebagai pelatih baru Milan. Ibrahimovic yang kini berperan sebagai konsultan untuk Red Bull Capital Group menjadi penghubung utama antara pemilik Amerika dan klub Milan. Ia dihormati karena karir bermainnya yang gemilang dan kedekatannya dengan para penggemar. Ide dibalik pengumuman ini adalah untuk menciptakan respon positif dari para penggemar. Ibrahimovic sebagai salah satu ikon klub diharapkan mampu menyampaikan berita ini dengan cara yang lebih bisa diterima oleh para penggemar dibandingkan jika pengumuman dilakukan oleh eksekutif klub. Selain mengumumkan pelatih baru, Ibrahimovic juga akan menjelaskan perannya yang baru di klub. Meski disebut sebagai penasihat, ia tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam struktur klub. Pengumuman ini diharapkan dapat memperjelas posisi dan tanggung jawab Ibrahimovic dalam manajemen klub. Fonseca yang akan diumumkan sebagai pelatih baru memiliki tugas berat untuk memperbaiki hubungan antara Kurvatsud dan manajemen klub yang sempat renggang menjelang akhir musim lalu. Penunjukan Fonseca diharapkan dapat membawa angin segar dan mempererat hubungan antara penggemar dan kepemilikan klub. Pengumuman pada hari ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif bagi AC Milan dalam persiapan menyongsong musim baru. Fabrizio Romano, Paulo Fonseca, pelatih baru AC Milan. AC Milan akan segera mengumumkan Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala barunya setelah pelatih asal Portugal itu dan stafnya menandatangani kontrak. Menurut Fabrizio Romano, Fonseca yang sebelumnya melatih Lille akan memimpin Milan dengan target meningkatkan peluang meraih gelar Serie A. Dengan kepergian Stefano Pioli, nama Fonseca sudah lama disebut-sebut sebagai pengganti. Namun AC Milan memilih untuk tidak terburu-buru dalam pengumuman ini. Ibrahimovic diharapkan mengumumkan Paulo Fonseca pada konferensi pers hari ini, di mana peran baru Fonseca akan dijelaskan secara detail. Semua dokumen resmi
telah ditandatangani minggu lalu dan anggota stafnya menyelesaikan kontrak mereka hari ini, menjadikannya siap untuk diumumkan secara resmi. Fonseca akan menandatangani kontrak hingga tahun 2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Gaji awalnya adalah 2,5 juta euro per tahun yang dapat direvisi jika tim menunjukkan performa positif di bawah bimbingannya. Dengan penunjukan Fonseca, Milan berharap dapat menghabiskan musim panas ini dengan persiapan yang lebih matang dan keyakinan bahwa klub memiliki pelatih yang kompeten untuk memimpin tim. Penunjukan ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara klub dan para penggemar, membawa angin segar menjelang musim baru. Pengumuman ini menandai langkah awal dalam perjalanan baru AC Milan, dengan harapan besar untuk kembali ke puncak kompetisi domestik dan internasional. Dua kabar buruk bikin AC Milan terhambat datangkan Joshua Zirkzee. Hambatan AC Milan untuk mendapatkan striker Bologna, Joshua Zirkzee, kini bertambah. Selain komisi agen sebesar 15 juta euro, Arsenal kembali jadi pesaing. Negosiasi telah berjalan dengan sangat baik untuk AC Milan, dengan persyaratan pribadi yang disepakati sebesar 4,5 juta euro per musim, ditambah bonus dengan klausul pelepasan 40 juta euro dalam kontrak sang pemain. Yang menjadi masalah adalah komisi yang diminta oleh agen Kia Jorabian. Seperti yang dikabarkan dalam beberapa hari terakhir, bahwa dia siap untuk menurunkannya menjadi 10 juta euro. Namun sekarang, Sport Italia, Calciomercato.com, dan banyak lagi memperingatkan bahwa angkanya tetap 15 juta euro. Jorabian telah tiba di AC Milan dan diperkirakan akan bertemu dengan Direktur Gigio Furlani di sebuah hotel yang jauh dari sorotan media, bukan di markas klub. Namun baru-baru ini Rossoneri mendengar dua kabar buruk dari Premier League. Pertama, target nomor 1 Arsenal, Benjamin Sesko, telah memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan RB Leipzig. Kondisi ini membuat mereka harus berhenti mengharapkan Sesko, dan The Gunners terpaksa harus kembali mengejar Joshua Zirkzee. Yang kedua adalah Sky Sport UK mengklaim bahwa Manchester United kini membidik penyerang Bologna tersebut sebagai pesaing untuk mantan penyerang Atalanta, Rasmus Højlund, yang tampil kurang konsisten. Dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar dari Premier League, kedua klub tersebut bisa saja akan dengan mudah membayar komisi sebesar 15 juta euro.